Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas Akuntansi 31 dan saya berasal dari kelompok 10 yang akan membahas presentasi dalam berbentuk video kali ini dengan judul Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Yang pertama, pengertian SPIP. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sebagai petunjuk pelaksanaan dari paket reformasi menuju keuangan negara yang baik menuju good governance dan good government. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terdapat 4 hal, yaitu 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Kendalan pelaporan keuangan. 3. Pengamanan aset negara. 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tahap-tahapan yang harus dilaksanakan untuk mengembangkan SPIP. 1. Tahapan pemahaman. 2. Tahapan pemetaan. 3. Tahapan infrastruktur. 4. Tahapan internalisasi. Dan yang kelima, tahapan berkelanjutan. SPIP terdiri dari unsur 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. Dan 5. Pemantauan pengendalian internal. Yang pertama kita bahas lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian terdiri dari 1. Penegakan integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Kepemimpinan yang kondusif. 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. 7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintahan yang efektif. Dan terakhir, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Faris Kianti dari kelas Akuntansi 3.1 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Putri Amelia. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko ini terdiri dari 2 unsur, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. 1. Kegiatan identifikasi risiko merupakan upaya untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan instansi dan kegiatan. Identifikasi perlu dilakukan dengan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan baik dari faktor eksternal maupun internal, maupun faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Yang kedua, kegiatan analisis risiko. Kegiatan analisis risiko merupakan prosedur untuk mengamati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang telah ada untuk kemudian menilai risiko dari sisi dampak dan kemungkinan terjadinya. Tujuan analisis risiko ini adalah menentukan dampak dan kemungkinan keterjadian dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Penentuan tingkat risiko perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga ini kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada instansi pemerintah lain.
Perbedaan penerapan disebabkan oleh A. Visi, misi, dan tujuan, B. Lingkungan dan cara beroperasi, C. Tingkat kerumitan organisasi, D. Sejarah atau latar belakang serta budaya, E. Resiko yang dihadapi. Kegiatan pengendalian terdiri dari 1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, 2. Pembinaan sumber daya manusia, 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, 4. Pengendalian fisik atas aset, 5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, 6. Pemisahan fungsi, 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting. Baik, perkenalkan nama saya Shepi Suciani Putri Gule. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang informasi dan komunikasi. Dalam unsur pengendalian ini, instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk itu, instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Komunikasi atas informasi yang ada harus dilakukan secara efektif dengan mempertahankan kriteria, yaitu 1. Sarana komunikasi efektif, yang artinya dalam melakukan komunikasi telah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana yang ada. 2. Komunikasi sistem informasi efektif, yang artinya komunikasi ini dilakukan dengan mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi yang ada secara terus-menerus. Selanjutnya, 5. Pemantauan pengendalian internal. Proses penilaian atau mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan kandid dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui sub-unsur. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Unsur yang kedua adalah evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas. Sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian diri. Yang ketiga, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah antara lain 1. Keputusan dilakukan oleh manusia yang sedang berada di bawah tekanan dengan keterbatasan waktu dan informasi sehingga terjadi pengendalian keputusan yang tidak tepat. Yang kedua, pegawai mungkin tidak memahami instruksi yang diberikan sehingga mengakibatkan kegagalan operasi. Yang ketiga, pimpinan dan manajemen tingkat atas dengan kewenangannya bisa mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, kesimpulannya adalah keberadaan sistem pengendalian internal pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga tindakan-tindakan yang berlaku menimbulkan kerugian negara dapat dideteksi sejak awal sehingga dapat diminimalisir dan dapat dihindarkan. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok 10, kurang dan lebih kami mohon maaf. Selamat pagi.